Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Story 7 masih bercerita tentang jembatan horor. Kali ini memasuki season 10 yang berjudul Terus Mencari. Selamat mendengarkan. Konyol, Restu pikir kecurigaannya pada Mama tidaklah berdasar. Tapi nyatanya Mama memang sangat aneh kalau ia menanyakan tentang jembatan Anita. Bukan jawaban yang akan Restu dapat, melainkan kemarahan Mama. Kenapa Mama marah? Jangan bahas jembatan itu. Restu masih ingat wajah emosi ketika ia menanyakan tentang jembatan kepada mamanya. Mama cuma bikin aku makin penasaran. Aku bakal nemenin kamu nyari patir sampai ketemu. Restu meremas tangan Alpi. Gadis itu mengangkat kepalanya yang semula terfokus pada mangkuk bakso pertama kalinya ia makan hari ini. Itu pun karena Restu memaksanya mampir ke kedai sederhana demi menyelamatkan lambung Alpi yang terus-menerus berkoar. Meski Alpi terus menggeleng tiap kali diminta makan, Restu cukup terkejut saat Alpi menghempaskan tangan Restu dengan kasar. "Jangan seperti ini," kata Alpi datar, "nanti ada yang salah paham." "Gak akan ada yang salah paham, aku jomblo." Lalu wajah Alpi datar. Oke, Restu mulai frustasi. Entah berapa banyak sinyal yang ia berikan hanya untuk membuat Alpi menyadari perasaannya. Tapi tetap saja gadis itu seolah tak mengerti. Atau memang Alpi tak pernah menganggap keberadaannya berarti. "Udah, Bapak gak usah bahas yang aneh-aneh, saya belum siap." Alpi menarik napas panjang. Gadis itu cukup mengerti. Wajah murung Restu itu memang hasil ulahnya. Hingga beberapa sejenak tak ada respon dari Restu, hanya hening dan wajah Restu yang beku. Alpi mulai merasa bersalah. Maaf Pak, saya nggak." Kalimat Alpi berhenti saat Restu menyela. "Nggak apa-apa." Restu kembali tersenyum seperti biasanya, hanya ingin mencoba mencairkan suasana. Alpi mengerjap melihat perubahan Restu yang instan itu. Kadang Alpi merasa dosennya itu sangat luar biasa. Mungkin kali ini Alpi juga merasa Restu sangat piawai menyembunyikan perasaan. "Cepat habiskan makananmu sebelum dingin." Restu menunjuk mangkuk Alpi dengan dagunya. "Setelah itu kita temui mama saya." "Maksud Bapak apa?" Alpi melotot. Sepertinya barusan Alpi sudah menjelaskan dengan tegas bahwa ia belum ingin membahas soal hubungan. Ini malah, "Pak, tadi saya kan sudah bilang gak mau bahas yang menjurus ke ya itulah sebelum adik saya ketemu." Entah kenapa Alpi mendadak belepotan saat bicara. Selain mulutnya masih penuh makanan, ia juga sedikit tegang kalau Restu mulai membahas mama, mempertemukan dengan namanya Restu maksudnya. Ia lalu dan herannya kenapa Restu malah santai-santai saja dengan jawabannya yang sederhana itu. Menyebalkan sekali mukanya. "Kenapa malah diajak ketemu mamanya Pak?" Alpi manyun, meletakkan sendok dan berniat mengakhiri sesi makan siang ini. Seleranya menguap entah kemana. Jangan dulu." Restu menyeringai. Duduk di depan wanita tengah baya itu membuat Alpi merasa tak nyaman. Harusnya tadi Alpi menolak ketika Restu mengajak dengan alasan apapun memperkenalkan Alpi pada mamanya. Restu hanya akan membuat wanita itu beranggap bahwa Alpi pacarnya, tidak ada kemungkinan lain. "Namanya siapa? Cantik." Wanita itu meletakkan yang masih mengepulkan uap hangat. Alpi sedikit menunduk sebagai ucapan terima kasih. "Namanya Alpi mah." Restu yang menjawab. Ia duduk di sisi gelap itu. Meski begitu,
Restu sepertinya tidak menyadari betapa Alpi gugup saat diatap dengan mata penuh tanya oleh mamanya Restu. "Oh nak, Alpi ini pacar pertama Restu yang dibawa ke rumah. Kayaknya dia serius banget." Alpi dan Restu terbatuk bersamaan. Wanita baya itu tertawa melihat kekompakan mereka. "Mah, dia bukan pacarku. Dia salah satu mahasiswaku." "Wah, berani kamu mencari mahasiswi?" Ledekan itu membuat Restu memutar bola matanya. Alpi makin merasa tak nyaman. Ia meraih cangkir teh dan menyanggaknya tanpa sadar. Airnya masih panas. Akibatnya tehnya menyembur ke segala arah termasuk ke arah Restu. "Astaga, saya tidak sengaja." Alpi mengeluarkan sapu tangan di sakunya dan buru-buru mengusap baju pakaian yang basah oleh semburannya. Restu terlihat tak mengacuhkan perbuatan Alpi. Pikirannya seperti sibuk sendiri. Hingga pada akhirnya kalimat Restu membuat Alpi membeku. "Mah, adik hilang di jembatan Anita." Wanita itu sontak terdiam. Raut ketegangan di wajahnya membuat Alpi merasa ada yang aneh. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa? Mama gak tahu apa-apa? Wanita itu menggeleng, lantas bangkit dan berniat berlalu pergi sebelum pergi. Restu lebih dulu menahan mamanya dengan segera bangkit dan bergegas menghadang langkah mamanya. "Kenapa?" Restu menatap mamanya curiga. "Kenapa mah? Mama bilang gak tahu. Minggir kamu." Alpi sampai tercengang mendengar wanita itu membentak Restu dengan keras. Kontras sekali dengan mamanya Restu beberapa saat lalu. Sudah kuduga, mama pasti emosi kalau sudah membahas jembatan Anita. Analisa yang tanpa diduga membuat mamanya Restu histeris. Jangan menyalahkan Anita. Wanita itu menangis, lalu memukul-mukul bau Restu dengan brutal. "Jangan salahkan Anita." Astaga, Alpi bangkit dan menahan tangan wanita tengah baya yang terus menghajar Restu. Sialnya Alpi kesulitan menahan tangan wanita itu. Apalagi Restu sama sekali tak melawan. Tante tenang." Alpi panik. Wanita itu makin kalap saja menghajar anaknya sendiri. Apa wanita itu sudah gila? Sepertinya begitu. Sebab detik berikutnya wanita itu merasa tertunduk di lantai dan menangis, meraung-raung. "Anita, jangan salahkan dia." Mamanya Restu menangis meraung-raung. "Kenapa mah?" Restu berjongkok tepat di hadapan mamanya. Alpi dengan takut-takut melakukan hal yang sama. "Anita diperkosa dan dibunuh di jembatan itu. Sudah lama sekali." Wanita itu masih terisak. Seluruh tubuhnya bergetar. Restu refleks memeluk mamahnya menenangkannya. "Mama mengenalinya," bisik Restu. "Dia kakaknya mama." "Dia tantenya bapak," kata Alpi dengan suara ririh. Restu tak menyahut. Ia hanya melanjutkan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju jembatan Anita. Pikirannya suntuk. Kenyataan bahwa Anita adalah tantenya sendiri jelas mengejutkan. Jadi ini sebabnya kenapa bapak gak jadi korbannya. Restu sedikit melirik ke arah Alpi. "Maksudmu?" "Ingat tempo hari bapak pernah datengin jembatan Anita malam-malam, berdiri di tengah-tengah, menunggu hantu itu muncul. Nyatanya gak ada apa-apa kan? Dia pasti tahu kalau bapak keponakannya." Jelas Alpi panjang lebar. Bisa jadi, hanya itu yang keluar dari mulut Restu. Entah kenapa, Alpi jengkel kalau Restu jadi pendiam begitu. Padahal Alpi sudah bicara panjang begitu, malah direspon dengan dua kata tidak jelas. Tanpa sadar mereka sudah sampai di jembatan Anita. Restu turun dari mobil dan langsung berlari ke tengah jembatan. Alpi mengikutinya, tanpa tahu apa yang hendak dilakukannya. Restu celingukan di sekitar jembatan. Tidak ada apapun. Pemuda itu lantas melongo ke sungai di bawah jembatan sembari berpegang di pembatasnya. "Anita!" teriak Restu. Tepatnya Tante Anita. "Bapak ngapain teriak-teriak gitu?" Alpi merasa Restu juga mulai gila. Terbukti Restu sama sekali tidak merespon kata-katanya. Pemuda itu hanya terus berteriak. "Anita, kau masih ingat Anita? Dia adikmu." Ning, tak ada apapun yang terjadi. Restu mulai frustasi dan mengacak rambutnya sendiri. "Tolong kembalikan mereka.
Kembalikan semua. Alpi menggigit bibir bawahnya. Entah kenapa kali ini Restu yang lebih terlihat frustasi ketimbang dirinya sendiri. Patir mengerjap beberapa kali. Sepertinya ia mendengar suara seseorang. Bukan seperti, melainkan pasti. Suara itu sangat jelas. Kalian dengar sesuatu? Tanya Patir pada yang lain. Gerombolan pemuda yang saat ini berebut makanan yang entah aslinya bangkai apa. Suara apa maksudmu? Itu suara laki-laki yang berteriak dan memanggil nama yang kalian tidak mau menyebutnya. Kami ngedengar. Ichad menggeleng, demi yang lain juga ikut menggeleng. Mereka masih sibuk saling rebutan daging. Patir tak yakin apa yang mereka makan itu benar-benar seperti yang terlihat. Kamu salah dengar kali, komen Ichad. Patir menggeleng. Gak mungkin, itu sangat jelas. Buktinya kami gak dengar. Patir terdiam meski benaknya disiksa penasaran. Aneh sekali jika yang lain tidak mendengar suara itu dengan jelas seperti dirinya.